Halo dan selamat datang kembali di episode Self Improvement bareng gue Hasan. Dan dalam kesempatan kali ini kita bakal bahas soal 5 tips agar berani berbicara di depan umum. Karena menurut gue berbicara di depan umum ini memang sudah menjadi masalah setiap orang. Bukan aja orang yang di negara berkembang, tapi orang-orang yang di negara maju pun mempunyai masalah yang sama. Itu semua bisa gue simpulkan berdasarkan dari penelitian yang dilakukan di Amerika bahwa ketakutan paling tinggi orang Amerika adalah berbicara di depan umum. Bahkan ketakutan ini mengalahkan ketakutan mereka terhadap kematian. Penelitian ini saya dapatkan dari buku yang berjudul Smart Public Speaking karyanya Rohan M. Di sini bagi teman-teman yang masih takut berbicara di depan umum, kalian gak usah minder atau merasa malu gitu, karena memang masalah kalian itu juga masalah bagi sebagian orang di dunia ini. Tapi, jangan sampai masalah ini terus dibiarkan saja. Harus dicarikan jalan keluarnya dengan cara belajar dan terus belajar mencari tips-tips, dan mungkin tips kali ini atau podcast kali ini bisa membantu teman-teman biar berani berbicara di depan umum. Karena berbicara di depan umum ini merupakan aset untuk semua orang. Itu pun juga dikatakan oleh Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, dalam pertemuan investor tahunan. Warren Buffett pernah bilang bahwa jika kamu sudah bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kamu, maka kamu sama saja sudah memiliki modal $500,000. Di sini sebenarnya kiasan dari Warren Buffett untuk menegaskan bahwasanya pentingnya untuk menguasai skill komunikasi teman-teman. Dan gak usah bertele-tele mungkin ya, kita langsung aja masuk ke 5 tipsnya. Yang pertama adalah yakin. Yakin atau lebih tepatnya meyakinkan diri itu perlu banget kita lakuin pas mau berbicara di depan umum. Karena menurut dari salah satu buku bahwa di dunia ini cuma ada 2 orang pembicara. Pertama adalah pembicara yang gugup dan yang kedua itu pembicara yang berbohong. Berbohong di sini bukan membohongi audiensnya, tapi membohongi dirinya sendiri, membohongi dirinya bahwa dia nggak gugup dan terus mempengaruhi pikirannya. Nah, di sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa ketika kita membohongi diri kita sendiri, sama aja kita berusaha meyakinkan diri kita bahwa kita itu nggak gugup saat berbicara di depan umum. Ada teori juga sebenarnya yang pernah diucapkan oleh Plato tentang keyakinan ini. Jadi Plato pernah bilang bahwa kuasailah pikiranmu, maka kau akan dapat melakukan apapun yang ingin kau lakukan dengan pikiran itu. Jadi tips pertama adalah yakin kepada diri sendiri, atau meyakinkan diri bahwa teman-teman nggak gugup saat berbicara di depan umum. Yang kedua adalah kenali audiens. Nah, ini sangat penting menurut gue, poin yang penting, karena ketika kita berbicara di depan umum atau acara apapun itu, pertama-tama adalah mengenali audiens. Mengenali audiens bukan satu persatu kita harus kenal, enggak. Mengenali motif mereka datang ke acara itu. Mengenali motif acara itu dan mengenali apa yang mereka ingin dengar dan apa yang harus kalian sampaikan di situ. Ini kan biasanya ada acara apa, terus ngomongnya apa, kan nggak nyambung gitu. Di sini bisa membuat kalian gugup karena tanggapan dari audiens pun mungkin akan berbeda ketika kalian ngomongnya ngalor ngidur gitu. Dan yang ketiga adalah kuasai materi. Nah, kuasai materi ini memang cukup penting karena materi itu bukan cuma buat dihafal doang, tapi harus dikuasai. Perlunya menguasai materi itu menurutku poin yang benar-benar penting. Ketika kita menghafal materi, kita bisa aja lupa di panggung itu. Karena tekanan di saat kita di atas panggung itu berbeda dengan saat kita menghafal di rumah sendirian. Kita harus berinteraksi dengan para audiens kita, dan itu bakal membuat tekanan yang cukup hebat. Ketika teman-teman cuma bisa menghafal bukan menguasai materi, kalian akan susah untuk berimprovisasi. Nah, di sini kalian akan kelihatan gugup. Dan apa yang kalian sampaikan mungkin nggak bakal sampailah ke audiensnya. Yang keempat adalah hindari kata-kata filler. Nah, kata-kata filler ini sendiri buat teman-teman yang belum tahu adalah seperti kayak atau Nah, itu kan sering banget tuh dikeluarin pembicara atau pidato-pidato gitu. Nah, ini tuh sebenarnya harus dihindari. Malah kalau menurut buku Smart Public Speaking tuh penulisnya menyatakan bahwa jangan sampai lebih dari 6 kali kalau kalian misalnya mau ngomong kata atau karena itu tuh bisa menghancurkan apa yang ingin kalian sampaikan dan ujung-ujungnya kalian kelihatan gugup.
Ada satu cara sebenarnya untuk menghindari kata atau itu keluar berlebihan, adalah dengan cara berbicara dengan tempo yang pelan, agar teman-teman itu bisa ingat apa yang teman-teman ingin sampaikan gitu. Jadi nggak harus ngomong atau lagi. Yang kelima atau yang terakhir adalah gerakan nonverbal. Gerakan nonverbal ini seperti gerakan tangan, mimik muka, pandangan mata. Nah, itu yang harus dikuasai oleh teman-teman. Jadi, gerak tangan ini memang harus dikuasai gitu, bukan cuma hasil gerak doang, tapi memang bisa menekankan apa yang teman-teman ucapkan. Lalu pandangan mata. Nah, pandangan mata ini sebenarnya ada triknya lagi yang harus teman-teman gali, bahwa kita kalau berbicara di depan umum atau sedang menyampaikan pidato, ketika berbicara di hadapan audiens di sebelah kiri, kapan kita harus pindah ke sebelah kanan, pandangannya itu ada cara yang harus teman-teman pelajari lagi. Dan mungkin kita bakal bahas di episode selanjutnya tentang gerakan nonverbal. Atau mungkin teman-teman bisa lihat gayanya Steve Jobs, karena menurutku Steve Jobs itu memang benar-benar pembicara atau presentator yang ulung, dan dia emang sudah menguasai gerakan nonverbal di atas panggung gitu. Ya, mungkin itu 5 hal yang harus teman-teman kuasai agar bisa berani berbicara di depan umum. Sedikit kita kasih kesimpulan. Yang pertama adalah yakin, yang kedua kenali audiens, yang ketiga kuasai materi, yang keempat hindari kata-kata filler, dan yang kelima itu gerakan nonverbal. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Salam.